Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Elsa Gestiargina, NIM 200-152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan makalah, laporan, dan proposal secara benar. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang penulisan makalah. Hakikat makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan atau yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Makalah juga disebut kegiatan kerja, yaitu jenis karya tulis yang menunjukkan struktur tema. Selanjutnya yaitu fungsi makalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar. Yang kedua, untuk memperluas wawasan bagi penulis. Yang ketiga, pemenuhan tugas mata kuliah tertentu serta menginformasikan suatu temuan. Selanjutnya, jenis-jenis makalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, makalah biasa. Biasanya makalah ini untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa terhadap suatu kajian tertentu. Biasanya untuk mahasiswa S1. Yang kedua, makalah posisi. Makalah ini tidak hanya untuk mendeskripsikan, tetapi untuk mengemukakan kepemihakan mahasiswa terhadap suatu kajian. Biasanya makalah ini untuk mahasiswa S2. Selanjutnya, penulisan makalah sebagai sistematika penulisan makalah sebagai berikut. Yang pertama, judul karangan. Yang kedua, abstrak. Abstrak merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi kata pengantar. Yang keempat, pembahasan. Pembahasan berisi suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembahasan. Yang keenam, daftar pustaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menulis laporan. Hakikat laporan. Laporan merupakan segala sesuatu yang dilaporkan oleh pihak tertentu kepada pihak lain mengenai suatu masalah, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan antara lain. Yang pertama, segi isi atau materi. Contohnya, laporan penelitian, keuangan, dan penghasilan. Yang kedua, segi waktu. Contohnya, laporan tahunan, triwulan, semester, dan lain-lain. Yang ketiga, segi cara penyampaian. Contoh, lisan dan tulisan. Yang keempat, segi bentuk pelaksanaan. Contoh, laporan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan lain-lain. Yang kelima, segi tugas perkuliahan. Contohnya, laporan buku, laporan bab, laporan artikel jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan sebagai berikut. Secara umum, berisi 1. Identitas laporan. Biasanya berisi judul, penyusun, dan kata pengantar. Yang kedua, ringkasan atau abstrak. Merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada sebuah artikel. Yang ketiga, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar ilustrasi.
Yang keempat, pendahuluan, biasanya berisi kata pengantar. Yang kelima, landasan teoristis merupakan suatu konsep berupa pernyataan yang tertata dengan rapi dan secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian. Metode pelaksanaan kegiatan, metode yang akan dilakukan selama proses awal rencana selama kegiatan berlangsung. Yang ketujuh, hasil kegiatan. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir permasalahan. Yang kesembilan, daftar pustaka. Dan yang ke-10, lampiran-lampiran. Biasanya berisi dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama. Selanjutnya, menulis proposal. Hakikat proposal. Proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna rencana yang dituangkan dalam rencana kerja. Proposal dalam dunia akademis biasanya disebut usulan penelitian. Selanjutnya, isi proposal sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga dan keempat, tinjauan penelitian dan tinjauan pustaka. Keduanya saling berkaitan. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegas atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, jadwal kegiatan. Yang kesembilan, daftar pustaka. Selanjutnya dan yang terakhir, kerangka usulan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, landasan teori. Yang keenam, hipotesis. Yang ketujuh, metode atau cara penelitian. Yang kedelapan, jadwal penelitian. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Sekian dari saya. Terima kasih.